Hai SBTzen, malam hari ini kami sangat berterima kasih karena SBTzen sudah bisa kembali lagi bergabung dalam SBS Talk kita pada malam hari ini. Wah, luar biasa sekali karena pada malam hari ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat spesial, tidak kalah spesialnya dari tema-tema SBS Talk kita pada di malam-malam sebelumnya. Nah, pada malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Yansen Paseru. Saya yang akan memandu untuk SBS Talk kita pada malam hari ini sampai dengan selesai pada nantinya. Nah, pada malam hari ini kita akan ngebahas tema yang mungkin SBTzen sudah mengetahui sebelumnya. Mungkin SBTzen sudah pada mengetahui nih temanya pada malam hari ini apa sih tema kita yang akan kita bahas. Tidak kalah spesialnya dengan tema-tema dari SBS Talk kita dari malam-malam sebelumnya. Nah, malam hari ini saya akan mengundang salah satu narasumber kita yang berkompeten untuk membahas mengenai tema kita pada malam hari ini. Nah, untuk tema kita pada malam hari ini, mungkin SBTzen sudah bertanya-tanya, toxic relationship itu seperti apa sih? Kemudian, ciri-ciri dari toxic relationship itu bagaimana sih? Nah, mungkin apakah SBTzen pernah menjadi korban dari toxic relationship ini? Atau bahkan teman SBTzen ini adalah salah satu pelaku dari toxic relationship ini? Nah, masih penasaran ataupun nanti kalau SBTzen ada yang pengen bertanya-tanya mengenai tema kita pada malam hari ini, mungkin ada yang ingin menanyakan toxic relationship baik itu dari sisi pasangan ataupun dengan keluarga ataupun bahkan dengan pertemanan. Nah, mungkin nanti SBTzen bisa langsung menanyakan di kolom komentar kita pada malam hari ini. Nah, sekarang saya akan mengundang narasumber kita. Beliau adalah pembicara juga, kemudian beliau juga adalah dosen, kemudian beliau juga adalah penulis buku. Wah, perfect banget nih. Jadi tepat sekali kita mengundang beliau untuk kita bisa sama-sama ngobrol mengenai toxic relationship. Saya langsung akan mengundang saja beliau pada malam hari ini. Beliau adalah Stephanie Erastus. Beliau adalah dosen juga seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian beliau juga adalah penulis buku dan beliau juga sering menjadi pembicara ataupun pemateri untuk acara-acara anak muda. Nah, bukan begitu, Kak Stephanie? Yes, betul banget. Thank you banget nih buat welcome-nya. Aduh, thank you. Iya, iya. Bagaimana kabarnya Kak Stephanie? Sampai saat ini, puji Tuhan, masih sangat amat baik ya. Puji Tuhan. Baik, kalau gitu mungkin Kak Stephanie mungkin bisa memperkenalkan diri dulu untuk SBTzen kita pada malam hari ini yang sudah bergabung, untuk mungkin kita bisa lebih dekat lagi nih sama Kak Stephanie. Silakan Kak Stephanie. Oke, buat yang belum kenal mungkin sama aku namanya Stephanie Erastus. Mungkin bisa dikenal sama panggilannya Fanny aja kali ya, biar lebih asik manggilnya Fanny aja. Tapi aku di sini suka banget deket sama anak-anak remaja sih. Jadi aku tuh mentor juga di satu komunitas namanya CDC di Rehoboth di Muara Gading di GSKI juga. Dan aku juga di sini jadi dosen aja dan penulis. Tapi aku bener-bener mungkin memang seneng banget ngomongin tentang anak-anak remaja gitu. Gitu sih. Jadi semoga pembicaraan kita malam ini benar-benar bisa melengkapi anak-anak remaja nih gitu. Iya, benar sekali. Apalagi kan ini di bulan Februari, biasanya sih kita merayakan namanya Valentine. Mungkin kan merayakan sih, kita akan mengikuti euforia dari Valentine itu sendiri kali ya. Nah, mungkin SBTzen yang ada di rumah juga mungkin ada yang ingin menanyakan mengenai tema kita pada malam hari ini, karena tema kita lagi happening banget nih Kak, biasanya dibahas di media sosial Kak, ataupun di hubungan-hubungan baik itu pertemanan ataupun keluarga, atau bahkan di hubungan antara laki-laki dengan perempuan ataupun dengan pasangan, seperti itu ya Kak ya. Nah, kalau dari Kak Fani sendiri ya, Kak Fani aja ya panggilnya ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau menurut Kak Fani sendiri, bagaimana sih toxic relationship itu seperti apa sih? Ataupun apa sih pengertian dari toxic relationship itu sendiri menurut Kak Fani? Oke, jadi aku mau mulai dari ini ya, dari fakta-fakta anak remaja zaman sekarang kali ya. Jadi kan banyak banget anak-anak remaja sekarang atau anak-anak muda atau anak-anak seumuran kita ya, seumuran aku juga, seumuran kakak mungkin yang lagi dalam suatu hubungan, bisa pacaran, bisa persahabatan, terus kita suka ngomong kayak, ih kenapa teman kita toksik gitu kan? Kenapa sih dia toksik banget nih? Dia ganggu hidup gue banget nih kan gitu kan zaman sekarang. Ntar ada yang bilang, kenapa kamu putus gitu? Terus nanti jawabannya, ya karena dia toksik. Dia toksik banget nih Ci gitu. Nah, tapi kadang-kadang tuh kita nggak sadar loh toksik itu sendiri tuh apa gitu kan. Kita tuh cuman mikirin toksik itu ya orang lain salah, orang lain kayak jelek, itu namanya toksik. Padahal sebenarnya
kalau kita ambil dari sudut pandang kebenaran ya, kita tarik dari sudut pandang kebenaran, kita semua tuh sebenarnya kan toksik juga. Aku tuh berpikir kalau setiap manusia pasti punya kekurangan, dan pastinya kita semua tuh punya dosa dari sananya. Makanya kalau aku sharing gitu, aku sering banget bilang kalau dosa tuh kayak gravitasi. Kita tuh punya sinful nature. Dosa itu tuh kayak gravitasi yang kayak gak usah diajak bikin dosa, kita tuh pasti bisa buat dosa gitu. Yang artinya nih buat teman-teman semua, kalau setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan punya kesalahan atau punya dosa-dosa yang memang kita bawa gitu. Dan yang pastinya kalau kayak gitu berarti kita semua tuh dalam toksik yang sama. Kita tuh semua toksik pada dasarnya gitu. Nah, yang paling berbahaya di sini adalah kalau kita ini yang toksik ini, tuh sudah mulai untuk membangun hubungan sebelum waktunya, atau kita tuh nggak melekat sama Tuhan. Toksik tuh apa sih? Toksik itu kan racun. Racun aja sedikit aja misalkan kita minum ya, sedikit pun racun itu tuh pasti mematikan gitu. Dikit aja tuh pasti bisa bikin sakit tubuh kita. Jadi bayangin aja kalau kita sendiri ini nggak melekat sama Tuhan, kita tuh pasti bisa jadi toksik dimanapun. Jadi kalau misalkan kita bilang, gimana sih Kak? Kan aku kan kemarin sempat kayak buka pertanyaan gitu di Instagram aku sendiri. Itu rata-rata kan tanyanya kayak, gimana sih Kak kalau pacar kita toksik? Itu rata-rata tuh kayak gitu. Tapi aku balik berpikir lagi kalau ternyata, gimana kalau ternyata kita juga toksik? Karena setiap kita tuh punya toksiknya masing-masing. Jadi gak mungkin kita nggak punya gitu. Gak mungkin kita nggak punya. Makanya di hari Valentine ini aku tuh kayak bener-bener pengen banget ingetin anak-anak muda, anak-anak remaja gitu. Selama kita belum melekat sama Tuhan, artinya kita belum bersih, hati kita tuh belum bersih, kita belum dewasa gitu. Kita akan pasti jadi toksik sesama kita. Kalau berteman tuh mungkin oke ya. Kalau berteman kan sama-sama bertumbuh gitu. Tapi kalau udah sampai berpacaran, yang artinya kita bagi hati gitu kan. Bagi hati, kita bagi hidup sama dia. Tapi kita belum siap dan kita belum murni mengasihi Tuhan. Kita masih dalam proses bermain-main, cinta nggak cinta sama Tuhan. Akhirnya kita bakal buang-buang waktu kita. Artinya tuh kita bakal buang-buang waktu dan buang-buang hari-hari kita sama hal yang sebenarnya nggak harus kita lewatin gitu. Jadi buat teman-teman nih kalau ngomongin toxic memang complicated sebenarnya. Aku juga kayak aku baru pertama kali loh ngomongin sharing tentang toxic relationship tuh bener-bener baru kali ini gitu. Dan aku baru sadar ternyata toxic relationship itu bener-bener tentang waktu aku itu belum melekat sama Tuhan. Waktu kita belum melekat sama Tuhan, kita kan pasti mudah jatuh dalam dosa. Kita pasti mudah berbuat salah. Karena kita tuh nggak mengasihi Tuhan. Makanya kayak papa aku sendiri tuh suka bilang ya, misalkan dia sharing gitu, papa suka bilang kayak misalkan jangan mencintai seseorang sebelum kamu mencintai Tuhan. Kenapa? Karena kamu bisa toksik buat diri kamu sendiri dan kamu bisa jadi toksik buat orang lain. Nah kayak gitu, bukan berarti kita nggak boleh berteman, tapi masalahnya adalah selama kita belum cukup sama Tuhan, racun di tubuh kita tuh banyak banget dan kita akhirnya ngorbanin orang lain. Bukan cuma orang lain mengorbanin kita gitu, bukan cuma orang lain nyakitin kita, tapi kita pun nyakitin dia karena kita belum cukup sama Tuhan. Kayak gitu sih Kak. Oke. Mungkin berarti setiap diri kita tuh memang sudah nature-nya ada memiliki toxic ya. Betul, jadi mungkin tinggal bagaimana kita, mungkin tinggal kadarnya saja ya. Nah kadarnya itu bagaimana kita mengaturnya, itu kembali lagi ke diri kita. Bagaimana relationship kita sama Tuhan supaya nanti kita bisa mengetahui nih kadar dari toksik diri kita sendiri. Kadang-kadang kan kita ngerasa bahwa kita ini selalu jadi korban. Mungkin ada orang-orang ataupun kerabat kita yang ada di sekitar kita, terus karena mungkin ngerasa kita nggak dekat sama mereka, hanya ngerasa bahwa kok mereka melakukan hal yang menyakitkan hati saya ya. Bahkan mungkin kita lupa bahwa ternyata yang harus memperbaiki diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi tinggal kita bagaimana merespon dari tingkah laku ataupun perkataan dari orang lain. Kadang-kadang kan ada orang-orang yang ngomongnya kasar di sekitar kita, tapi karena itu mungkin kebiasaannya dia, terus kita ngerasa bahwa kita adalah korban dari toksiknya. Sementara ya mereka sih fine-fine aja karena mungkin itu memang udah kebiasaan dari mereka. Mungkin seperti itu kali ya Kak Fani ya. Mungkin kita kembali ke diri kita lagi ya untuk memahami kadar toksik diri kita sendiri itu ya. Iya, jadi pokoknya sebelum kita cukup sama Tuhan ya, sebelum kayak misalkan tuh ibaratnya gitu, Tuhan tuh
yang bisa bersihin hidup kita yang penuh dengan racun ini, dengan sinful nature yang ada di tubuh kita, kayak kodrat dosa yang kita tuh mudah banget melakukan dosa. Kan bersama dengan Tuhan, menjalani hidup bersama Tuhan, berjuang hidup kudus itu tuh artinya kita dimurnikan gitu. Ya kan? Kita jadi kayak racun-racun di tubuh kita kayak detox gitu kan. Kayak detox gitu kan. Ya. Itu kan kayak dibersihin gitu. Jadi selama kita ini nggak rajin membersihkan diri kita nggak rajin buat mendetoks jiwa kita gitu. Selama itu juga kita tuh akan jadi racun buat orang lain. Begitu juga orang lain ya. Jadi di sini tuh pembahasannya kalau hari ini juga bukan tentang gimana orang treat kamu gitu. Gimana cara orang tuh jadi toksik kamu gitu. Tapi kamu pun tanpa sadar tuh bisa jadi toksik buat orang lain. Jadi sebenarnya jangan salah paham nih ya. Sayang banget sama orang itu bukan berarti kamu tidak toksik. Nah, itu tuh Kak. Itu kan kita kan sering banget mikir kayak aku tuh udah sayang banget sama dia kok dia jadi toksik. Toksik tuh bukan cuma tentang kamu tuh sayang banget sama dia, itu bukan tentang itu. Toksik tuh waktu kamu tuh nggak bergantung sama Tuhan, itu toksik jadinya. Waktu kamu tuh nggak menjadikan Tuhan satu-satunya. Makanya kemarin itu kalau kita bahas tentang hubungan ya ini ya. Kemarin tuh ada yang tanya toksik itu tuh sebenarnya apa kan kayak gitu. Kalau misalkan dalam berpacaran tuh toksik itu apa gitu. Cuman satu sih yang aku pikirin, toksik itu tuh waktu kamu menuntut dan bergantung. Tidak menjadikan Tuhan satu-satunya di hidup kamu, pribadi yang kamu cintai itu jadi toksik jadinya. Sayang banget sama seseorang, takut banget kehilangan dia. Dia kira itu nggak toksik loh, padahal itu toksik. Kalau kita memprioritaskan dia lebih dari apapun, waduh itu jadi racun di tubuh kita. Itu jadi racun. Pokoknya segala sesuatu yang kita cintai di luar Tuhan ya, itu bakal jadi racun di tubuh kita. Karena kan waktu kita mencintai yang lain, kita nggak mungkin bisa mencintai Tuhan. Akan sulit mencintai Tuhan. Yang artinya waktu kita mencintai yang lain ya, racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, itu pasti makin banyak. Karena yang bersihin aja nggak ada gitu. Tuhan kan nggak ada di dalam kita. Waktu kita mengasihi yang lain, otak kita mikirinnya cuma dia, hati kita mikirinnya cuma dia. Ini bukan cuma tentang pacaran loh, tapi temen juga loh. Nongkrong sama dia, ngabisin waktu sama dia. Kita tuh jadi minum racun setiap hari. Nah, selama dia terus bergantung dalam hidup kita, terus-terusan, itu jadi racun. Jadi racun. Nah, jadi apapun di luar Tuhan, yang kita utamakan selain Tuhan, itu jadi toksiknya kita. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Fani. Nah, mungkin dari SBTizen sendiri ada yang pengen menanyakan mengenai toxic relationship, ataupun mungkin SBTizen sendiri pernah mengalami yang namanya toxic relationship. Dan nanti SBTizen bisa menanyakan saja di kolom komen. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin menanyakan mengenai hubungan teman-teman, baik itu dengan pasangan, ataupun dengan pertemanan teman-teman semuanya, ataupun dengan keluarga. Ya, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman, nanti akan langsung dijawab sama Kak Fani. Nah, mungkin sebelum kita menantikan pertanyaan-pertanyaan dari HBTizen kita pada malam hari ini yang bergabung di SBS Talk kita pada malam hari ini, mungkin saya akan bacain dulu kali ya, Kak, satu pertanyaan yang mungkin sudah ada di Instagram. Oh iya, di Instagram. Boleh. Ya, jadi kan kemarin kan sempat ada. Saya pilih satu aja dulu ya Kak ya, nanti mungkin itu karena banyak banget. Sebenarnya banyak semuanya sih itu. Iya, benar. Iya. Baik, mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan dari HBTizen ya. Apa penyebabnya relationship menjadi toxic? Kok yang tadinya happy bisa berubah jadi toxic? Gitu Kak. Jadi mungkin awalnya happy, relationship-nya kemudian berubah menjadi toxic. Nah itu gimana Kak? Itu sih yang aku bilang tadi ya, toxic itu kan racun. Dan toxic itu sendiri kalau aku ngomongin toxic di sini adalah apapun yang melebihi Tuhan itu bisa jadi racun. Ya kan? Kan dari firman Tuhan juga bilang, pokoknya apapun ya, kamu bisa melakukan apapun kan. Tapi apapun yang berlebihan gitu, itu pasti jadi toxic. Nah ini nih, kalau misalkan ya kamu pacaran sama orang gitu. Ini kan pasti konteksnya kan lagi berpacaran ya. Kamu pacaran sama orang, kamu tiap hari berbagi hidup sama dia, gak ada masalah apa-apa. Sampai pacar kamu jadi surganya kamu loh, bukan Tuhan lagi surga kamu. Waduh, itu tuh jadi toxic. Jadi sebenarnya kok gimana sih Kak, dari happy kok bisa jadi toxic? Bisa aja waktu kamu bergantung sama dia, itu bisa jadi toxic. Kamu tuh gak semakin sayang ya, semakin intim seseorang, kamu akan semakin menuntut kayak gini. Jangan sampai pisah, nggak boleh pisah. Jadi tuntutan kan, harus bersama, harus A, harus B.
karena saking cintanya, saking sering bersama, itu jadi tuntutan. Nah, lama-lama kan jadi toksik. Makanya yang paling penting ini di sini, kan aku tuh nggak bisa tahu ya, kalau ngomongin tentang masalah pribadi ke pribadi tuh aku mesti tahu spesifiknya. Aku nggak tahu kamu pacaran udah berapa lama, kamu umur berapa. Kalau anak SMP pacaran gitu bisa jadi toksik karena berdua-duaan bukannya ngurusin ujian nasional kan, mereka malah pacaran terus ya, itu jadi toksik mau seseneng apapun. Kan kayak gitu kan. Jadi kalau menurut aku nih, kalau ngomongin tentang hubungan ya, hubungan tuh harus semua tuh dijalanin sama Tuhan. Tuhan terus jadi yang utama dalam sebuah hubungan, apalagi pacaran gitu. Kalau misalkan dua-duanya nggak penuh sama Tuhan, itu jadi toksik memang. Mau sebahagia apapun ya, nanti ada di titik dimana memang kosong gitu sebenarnya. Mau sebahagia apapun loh. Karena kan kalau misalkan kita udah ngomongin tentang Tuhan dan kebenarannya, itu kan segalanya. Jadi buat teman-teman semua yang dengar di sini, ini kan kita mau ngomong sudut pandang pasti kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan udah nggak jadi satu-satunya dalam hubungan seseorang gitu ya, sepasang kekasih, itu bakal jadi toksik sebahagia apapun. Jadi kalau misalkan buat yang tadi, kenapa Kak dari happy kok jadi toksik? Aku nggak tahu kenapanya. Mungkin kalian ada masalah di internal yang aku nggak tahu. Tapi yang paling penting itu harus belajar mengasihi Tuhan. Dan bukan cuma berdua loh, masing-masing pribadi tuh harus mateng sama Tuhan. Misalkan ada orang bilang kayak gini, kita tuh udah berdua loh Kak, udah berdoa berdua, apa-apa berdua. Itu tuh kalau ikut Tuhan tuh bukan tentang kalian berdua berjuang bersama loh, bukan hanya itu loh. Tapi waktu lepas pribadi, masing-masing pribadi tuh sama-sama berjuang mengasihi Tuhan waktu mereka nggak berduaan. Mereka pas kerja, pas sekolah, pas melakukan apapun, itu tuh mengasihi Tuhan dan cuma untuk kemuliaan Tuhan. Jadi waktu berdua, mereka punya power yang sama-sama mengasihi Tuhan. Nah kalau kayak gitu kan nggak bisa jadi toksik. Karena ya Tuhan jadi air mata air dari hubungan mereka gitu, bukan racun gitu loh. Iya. Gitu. Oke, baik siap Kak. Kita mungkin langsung jawab pertanyaan berikutnya lagi ya Kak. Ini sudah ada yang nanya di kolom komentar kita pada malam hari ini dari Danielo Marpaung. Jadi dia nanya gini Kak, pernah menjalani hubungan toksik nggak Kak? Kemudian gimana caranya untuk mengakhiri hubungan toksik itu? Dengan cara yang benar pastinya. Nah itu gimana Kak Fani? Aku selalu pengen ketawa sih kalau ditanya ya. Kak Fani pernah nggak ngelewatin masa-masa hubungan toksik? Soalnya itu lucu banget pertanyaannya. Tapi menurut aku nggak ada satupun orang yang mungkin nggak pernah mengalami masa-masa itu. Serius. Karena aku sendiri tuh nggak usah dulu ya. Mungkin kapanpun itu selama aku tidak mendekat kepada Tuhan ya. Itu bisa jadi toksiknya aku loh. By the way, ini aku nggak cuma ngomongin tentang aku sama pacar aku sama siapa. Sama siapapun dan dengan apapun gitu. Selama aku bisa mengasihi seseorang atau mengasihi sesuatu melebihi Tuhan, aku pasti toksik. Itu pasti benar-benar jadi toksik ya aku. Itu benar-benar jadi racun di hidup aku. Karena waktu aku bisa mencintai yang lain ya, lebih dari Tuhan, aku akan mengesampingkan apapun gitu. Yang penting gue senang gitu. Bukan yang penting Tuhan senang. Yang penting kayak misalkan ya, ibaratnya kayak yang penting pacar gue seneng gitu. Yang penting gue seneng, yang penting pacar gue seneng. Gak peduli Tuhan tuh kayak gimana. Nah itu toksik jadinya. Pernah gak sih Kak Fani mengalami itu? Oh, pasti pernah. Gak mungkin gak. Apapun loh, bisa temen, bisa orang tua. Kalau aku bener-bener cinta sama yang lain tanpa mikirin Tuhan gitu, itu bisa jadi toksik gitu. Dan yang kedua, gimana sih Kak caranya mengakhiri dengan cara yang benar? Kalau aku selalu berpegangan sama Tuhan sih. Jadi kalau waktu aku nggak tahu kapan kamu harus mengakhiri hubungan. Sebenarnya ini pertanyaan semuanya nggak spesifik. Jadi aku nggak tahu sama sekali ya kalian punya hubungan kayak gimana. Cuman kalau aku sendiri menjalani apapun harus semua dalam koridor Tuhan. Itu harus banget. Jadi aku selalu doa. Misalkan aku sama si A gitu, aku pacaran sama dia, aku yakinin dia tuh ada dalam doa aku, dan aku pengen banget Tuhan tuh aku bawa dalam hubungan ini. Itu yang bener-bener harus aku pegang sih, kayak gitu. Oke, berarti jawabannya kita tetap kembali ke God first ya, berarti ya Kak Fania. Betul, jadi ibaratnya kayak kamu menjalani bersama dia dengan Tuhan dan mengakhirinya bersama Tuhan. Kalau orang yang bener-bener mengasihi Tuhan, aku yakin ini ya, kalau orang yang bener-bener mengasihi Tuhan ya, bukan cuman ke gereja loh. Ingat ya, mengasihi Tuhan itu kan bukan waktu kamu ke gereja. Mengasihi Tuhan tuh 24 jam itu kamu tuh buat Tuhan. Kalau bener-bener kita mengasihi Tuhan, Tuhan tuh bakal kasih kode, Fani, kayaknya bukan dia nih gitu. Tadi siapa yang tanya ya? Misalkan yang tanya siapa tadi?
Danielo gitu, Danielo kayaknya bukan Daniel dia. ya. Terus nanti Danielo bilang, Tuhan tapi kayaknya aku nggak bisa akhirin itu. Tuhan gimana? Nanti Tuhan punya cara. Karena Tuhan pasti melindungi kamu. Nah kayak gitu misalkan. Yang paling penting Danielo melekat sama Tuhan itu paling penting. Tuhan Roh Kudus harus mimpin kamu. Apapun yang kamu putusin, keputusan kamu sama siapa, itu semua harus dari hati Tuhan, bukan hati kamu. Kayak gitu. Ya. Nah, kali mungkin kita langsung lanjut aja lagi kali kayak ini ada pertanyaan dari itu kan Ricky. Khawatir berlebihan itu toksik nggak Kak? Itu mungkin dengan pasangan kali ya. Jadi misal aku bilang mau mandi dulu, tapi bilangnya bohong. Kamu pasti keluar. Nah itu Aduh, aku gimana? mau ketawa Gimana Kak? bacanya. Kalau khawatir berlebihan itu toksik nggak? Iya, apapun yang kamu takuti di luar Tuhan itu toksik. Kamu harus tahu itu. Pokoknya kenapa sih kamu bisa bisa posesif gitu? Posesif banget. Karena kamu bergantung sama dia, kamu nggak mau dia pergi, kamu nggak mau dia jauh. Padahal kalau Iya. kamu bener-bener deket sama Tuhan ya, Tuhan bilang, kamu mau sesayang apapun sama dia, kalau Tuhan bilang, enggak ya, wah, kamu mau gimana? Kamu Iya. harus bilang, oh iya Tuhan, tidak. Kan kayak gitu sebenarnya. Jadi itu sesimpel itu. Makanya yang orang tua aku suka ajarin ya, kalau mau pacaran tuh harus ingat 4 hal ini nih. Dewasa mental, dewasa umur dulu, dewasa umur, dewasa rohani, dewasa mental, sama dewasa finansial. Ingat banget nih. Dewasa umur, Hmm. dewasa mental, dewasa kerohanian, sama dewasa finansial. Jadi bener-bener harus Hmm. kamu dewasa dulu. Kalau nggak dewasa, nanti kemana-mana nih pikirannya. Makanya kalau misalkan pas SMP gitu, udah pacaran, aku belajar ujian nasional dulu ya. Hah, kamu belajar ujian nasional? Kamu selingkuh ya, misalnya kayak gitu. Aku kerja kelompok dulu ya. Kamu kerja kelompok sama siapa? Itu masih kecil soalnya. Makanya harus bertumbuh terus gitu. Ingat buat yang tanya ya, yang tanya nih di kolom ini, toxic itu bener-bener waktu kamu bisa mencintai dia dan takut kehilangan dia dibandingkan kamu takut kehilangan Tuhan. Kamu takut, apalagi nih, takut ditinggal sama dia tapi kamu ninggalin Tuhan tuh jadi toxic loh. Jadi inget banget, kamu harus inget itu. Apalagi yang tadi ya, dia ke WC kamu nggak percaya. Nah itu aku nggak tahu tuh kalau gitu. Yang penting harus deket aja sama Tuhan. Ya. Ini saya lanjutkan pertanyaannya Kak. Nah mungkin ini kalau tadi kan kita dari masalah hubungan, mungkin masalah antara pribadi dengan pribadi. Nah kalau yang ini dari Vin X25, Ci gimana sih caranya untuk menghilangkan pikiran-pikiran toksik yang sering dipikirin? Berarti ini ke dirinya sendiri, berarti bukan hubungan antara satu pribadi dengan pribadi lain. Jadi dia kembali ke dirinya. Menurut Kak Fani sendiri, gimana sih cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran toksik yang sering dipikirin? Gimana Kak? Gini ya, jadi gini, itu kan overthinking sebenarnya. Ya kan, pikiran-pikiran toksik tuh overthinking. Jadi kita mikirin sesuatu yang nggak harus kita pikirin, kan sebenarnya kayak gitu. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan pasti toksik gitu. Dan rata-rata ya memang, aduh kayaknya aku bisa ngomong, kayaknya mungkin banyak banget perempuan yang kayak gitu. Kayak pikirannya lebih jalan dibandingkan realitanya. Kayak realitanya sebenarnya nggak seburuk itu loh teman-teman. Tapi kayak pikirannya tuh udah kemana-mana. Orang yang kayak seperti itu ya termasuk aku juga. Orang yang seperti ini gitu, itu nggak teduh gitu sebenarnya. Aku tuh punya bahasa mungkin nggak teduh ya. Kita tuh bisa kemana-mana pikirannya. Itu karena kita tuh nggak produktif sama Tuhan, sama nggak produktif di hidup kita. Tahu nggak sih faktanya ya kalau waktu aku baca buku. Jadi waktu kita nggak aktif ya, waktu kita nggak aktif di hidup kita, tidak aktif kayak melakukan apapun dengan produktif, itu otak kita tuh berjuang untuk makan kan. Jadi waktu kita baca buku, kita kerja, kita ngapain, itu kan otak kita lagi makan kan. Tapi kalau otak kita kosong ya, kita nggak pakai dengan produktif, kita nggak pakai dengan sungguh gitu, otak kita tuh cari makan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak pikiran-pikiran yang nggak harus kita pikirin tuh muncul. Karena otak kita nggak cukup. Karena dia pengen kerja gitu. Apa nih. Akhirnya apa? Hal-hal yang nggak harus dipikirin, kita pikirin. Makanya yang paling penting tuh ya, misalkan gak mau mikir-mikir yang aneh-aneh. Aku sih cuman berpikir 2 sih. Kamu produktif dalam hidup dan kamu produktif dalam Tuhan. Pagi kerja, siang kerja, malam hidup sama Tuhan. Pagi doa dulu sama Tuhan. Otak kamu digunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hal-hal yang gak harus dipikirin gak usah dipikirin. Aku ngomong gini, kayaknya asik banget ya. Tapi I'm struggle with it. Bener-bener kayak aku pun struggle.
Tapi aku bener-bener berpikir ya, kalau dalam satu hari aku gunain otak aku dengan benar, pagi pastinya doa, jalanin hidup, bener-bener kalau bisa produktif, baca buku sehari harus satu, malamnya doa penyembahan. Otak kita tuh kita ajak kerja, makannya tuh baik gitu, makanannya tuh baik. Jadi akhirnya apa? Akhirnya aku bisa teduh, karena aku hidup sama Tuhan dan aku hidup dengan produktif. Jadi apapun yang aku lakuin dari hari ke hari, itu bener-bener aku rasa dengan keteduhan ya. Makanya kalau pagi aku bangun itu pasti aku tuh pengen banget doa, karena aku takut salah langkah. Ya kan? Kalau misalnya salah langkah, kan biasanya kan malah bahaya kan. Bayangin aja banyak banget orang yang, kan manusia itu kan sering spontannya jelek ya. Spontannya tuh jelek, kayak ngelihat orang lain ingetnya kesalahan orang. Orang salah ngomong sama kita, kita langsung marah. Misalnya kita bawa mobil ya kan. Kita bawa mobil, orang teriak sedikit, kita teriakin lagi. Beda loh sama orang yang pagi-pagi berdoa, dia akan jalanin hidupnya untuk Tuhan. Dia ingat kalau dia tuh bangun pagi dan hari ini hanya punya Tuhan. Dia menutup hari dengan introspeksi diri. Lama-lama ya, kita jadi teduh, kita jadi nggak mau mikir yang nggak harus di. Oke, baik. Eh, mungkin saya mau Kan lagi sih dari teman-teman atau HBTizen semua pada malam hari ini. Kak Fani bisa dengar suara saya? Sebentar. Sudah kedengaran suara saya? Kak Fani bisa dengar suara saya? Nah, itu dia tadi HBTizen. Nah, kalau HBTizen masih ada yang pengen ditanyakan lagi mengenai tema kita pada malam hari ini, sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan mengenai toxic relationship itu seperti apa sih. Nah, nanti kita akan mengundang kembali Kak Fani untuk bisa bergabung kembali bersama-sama kita di SBSS pada malam hari ini. Nah, mungkin HBTizen semua pada malam hari ini ada yang masih bertanya-tanya mengenai toxic relationship itu baik dari sisi hubungan dengan pasangan atau dengan keluarga ataupun dengan sahabat kita. Nah, nanti kita akan menanyakan lagi mengenai hal-hal terkait dengan toxic relationship itu sendiri. Nah, nanti saya akan mengundang kembali untuk Kak Stefani untuk bisa bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini. Mungkin Kak Mandi ada koneksi jaringannya yang bagus. Oke. Kedengaran ya Kak ya? Aduh, kedengeran, sorry banget, nggak ngerti kenapa error barusan. Iya, oke, baik Kak. Mungkin kita sebelum melanjutkan lagi pertanyaan dari HBTizen kita pada malam hari ini, mungkin saya ada satu pertanyaan sih Kak. Mungkin ini bisa yang menjadi pertanyaan ataupun bisa jadi batu sandungan untuk diri saya sendiri sih Kak. Nah, kalau self love itu sendiri itu toxic nggak sih Kak menurut Kak Fani? Aku kemarin baru launching buku sih tentang self love ya. Jadi kalau buat, tapi khusus cewek-cewek nih. Jadi kalau cewek-cewek mau tahu nih buku self love ya, mengasihi diri seutuhnya, bisa langsung pesen aja. Pasti masih ada sekarang. Nah, kalau ngomongin tentang self love ya, self love itu bukan ini loh, bukan segalanya tentang aku loh. Jadi itu self love ini, aduh, ini sebenarnya panjang banget sih buat dijelasin ya. Kalau kita kenal Tuhan dan kita kenal kebenaran ya, self love itu kan tentang diri kita. Tapi kan firman Tuhan yang bilang, hidupku bukan aku lagi kan, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Yang artinya waktu kita bilang, aku mengasihi diri aku, itu artinya bukan aku yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam aku. Jadi kalau misalkan ya, kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan, itu jadi toxic. Makanya self-love itu bisa salah. Kalau misalkan akhirnya, ya kan biasa orang self-love gimana? Belanja. Cewek-cewek self-love-nya gimana? Belanja barang-barang branded. Yang cowok-cowok kayak gimana? Main game berjam-jam. Kenapa ini self-love? Gue butuh apapun yang mengasihi diri gue sendiri, kayak gitu. Apapun nih yang bikin gue seneng. Cewek-cewek, apa yang bikin kamu seneng? Ngambek sembarangan. Kenapa? Self-love. Gue juga butuh disayang. Nah, itu kan self-love juga. Apalagi nih, cowok misalnya self-love-nya apa? Ngumpul sama teman-teman ngerokok, gitu. Itu self-love dia. Tapi kalau kamu bilang kamu pengikut Tuhan, kamu pengikut Kristus,
yang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, self love-nya kamu ganti. Jadi apa yang sehat bagi jiwa kamu dan apa yang menyenangkan perasaan Tuhan. Apa nih yang bikin Tuhan senang, itu self love-nya. Ya. Gitu. Jadi self love itu nggak salah kalau itu memang buat Tuhan. Self love itu bisa salah kalau itu toxic. Jadi kayak apapun yang masuk yang nyenengin diri aku, pokoknya kalau gue, apapun tentang gue gitu, waduh itu udah langsung jadi toxic. Tapi kalau kamu mengasihi diri kamu sendiri dengan cara kamu mengasihi Tuhan, itu nggak jadi toxic, malah jadi berkat buat diri kamu sendiri. Tapi ya, mengasihi Tuhan itu susah. Gimana sih cara mengasihi Tuhan buat diri kita sendiri? Gak temenan sama orang yang sembarangan, gak pacaran sama orang yang sembarangan, apalagi beda agama. Itu kan susah. Tapi waktu kamu melakukan itu, artinya kamu sayang. Pokoknya kalau kamu sayang nih sama diri kamu sendiri, kamu gak akan bawa dia ke neraka. Kamu mau apapun yang terbaik buat dia. Betul kan Kak ya? Kalau misalnya kita sayang sama seseorang, kan apa aja yang terbaik buat dia. Jangan sampai dia celaka gitu. Nah sekarang kalau kamu sayang sama diri kamu harus bilang, jangan sampai aku celaka. Aku harus hidup sekudus-kudusnya. Aku harus berkualitasnya. Biar Tuhan dipermuliakan dan aku baru mengasihi diri aku sendiri. Jadi yang mengasihi diri aku sendiri, itu waktu aku berkualitas. Bukan aku asik. Tapi waktu aku berkualitas, itu baru aku mengasihi diri aku sendiri. Kayak gitu. Ya, I got the point untuk kalau hari ini. Nah, jadi kalau self-love itu berarti tergantung kita lagi ya. Bagaimana kita menggunakan self-love itu sendiri dengan benar. Bukan dengan baik, tapi dengan benar. Nah, kalau tadi kan Kak Fani sempat menyinggung masalah ada yang namanya 4 dewasa. Jadi ada sempat ya menyinggung 4 dewasa, itu dewasa dari secara hubungan, dewasa secara finansial, kemudian dewasa secara mental, dan kemudian dewasa secara rohani. Nah, kalau menurut Kak Fani kan tadi sudah Kak Fani sempat menyinggung 4 aspek ini. Nah, menurut Kak Fani, kenapa sih kita harus mengikuti 4 syarat itu tadi Kak Fani? Nah, kan mungkin dari Expedition juga menanyakan, kalau saya belum dewasa secara finansial, apakah nanti saya juga tidak bisa mengasihi Tuhan, ataupun mungkin belum imannya, mungkin belum seperti apa yang Tuhan mau gitu Kak. Mungkin Kak Fani bisa jelaskan kembali mengenai 4 aspek yang tadi. Kalau 4 dewasa tadi ya, dewasa umur, dewasa finansial, dewasa rohani, dewasa mental, itu cuman untuk kriteria waktu kita mau mulai pacaran. Yang tadi, karena ada yang nanya tentang pacaran. Itu semua standar kita beda-beda, tapi dewasa umur pasti. Itu cuman buat Tuhan sih, buat sesama kita sih Kak, kayak mau pacaran. Tapi kalau buat Tuhan mah, mau finansial mau berapa mah Tuhan kan nggak ngelihat apapun kan. Tuhan kan ngelihatnya memang hidup kita gitu. Tapi kalau buat kita membangun hubungan pacaran sama orang, papa aku selalu inget ini tuh sih, Fani harus dewasa umur, dewasa mental, dewasa rohani, dewasa finansial. Kenapa sih dewasa umur? Karena umur nggak bisa dibohongin. Anak 17 tahun pacaran sama anak 24-25 tahun pacaran tuh pasti beda. Cara pandangnya pasti beda, karena umur nggak bisa bohong kan. Yang kedua, dewasa mental pasti. Dewasa mental pasti. Kenapa? Waktu kamu ngadepin sesuatu, kamu butuh banyak pengalaman. Nggak mungkin kamu bisa ngadepin sesuatu waktu kamu masih sedikit. Pengalaman kamu belum dewasa, mentalnya belum kuat gitu. Jadi jangan. Dewasa apalagi dewasa rohani. Kenapa? Ya, pasti karena kalau kamu nggak menjalani semua dalam tuntunan Tuhan, semua jadi neraka nanti. Surga di bumi dan neraka di surga yang sesungguhnya. Jadi salah. Yang terakhir apa? Dewasa finansial. Kenapa? Karena waktu kita belum dewasa finansial, kita ngerepotin orang tua kita waktu kita pacaran sebenarnya. Kayak gitu sih Kak. Kan pacaran itu modal pasti ya kan? Gak apa-apa sih. Cuman menurut aku jangan pacaran masih SMA gitu. Aku bisa ngomong gini bukan karena aku nggak pacaran. Waduh, aku juga dulu suka-sukaan pasti kayak gitu. Cuman kalau aku bisa flashback ke umur aku yang sebelumnya, aku bakal milih suka nggak apa-apa, tapi mungkin pacaran belum deh saatnya, kayak gitu. Jadi ingat aja itu 4D tuh, dewasa mental, dewasa umur, mental, rohani, sama dewasa finansial. Buat yang mau pacaran. Dewasa finansial. Nah, itu kan tadi buat yang mau pacaran ya Kak ya. Nah, kalau menurut Kak Fani sendiri kan mungkin toxic relationship ini kan bukan hanya hubungan pasangan ataupun berpacaran. Nah, mungkin di sini di SBDisan kita pada malam hari ini kan ada dari teman-teman SMP ataupun dari teman-teman SMA ataupun teman-teman yang berkuliah yang sekarang mungkin statusnya mereka adalah seorang anak Kak. Nah, kan mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ngerasa bahwa mereka menjadi toksik ataupun mereka menjadi korban toksik
dalam dunia keluarga. Seperti itu, karena kalau mungkin menurut Kak Fani, mungkin Kak Fani bisa jelaskan sedikit toxic di keluarga itu seperti apa sih Kak? Mungkin kan case-nya berbeda-beda nih. Nah, kalau menurut Kak Fani sendiri, toxic relationship antara anak dengan orang tua Kak, atau orang tua dengan anak, itu bagaimana sih Kak untuk menanggapi toxic relationship di keluarga Kak? Ini sering banget terjadi ya. Ini sering banget terjadi di anak-anak muda. Karena gap generasinya tuh bener-bener gap umurnya bener-bener jauh banget. Bener-bener jauh. Yang deket pun pasti punya masalah gitu. Biasanya nih anak-anak bakal ngomong orang tua kita toksik banget memang. Gitu kan. Wah ini toksik banget nih Kak orang tua aku. Dia nggak dukung apa yang aku mau. Apalagi dia ngekang. Apalagi dia nggak bolehin aku pacaran sama cowok yang aku mau, cewek yang aku mau. Apalagi mama aku kerjanya marah-marah gitu. Papa aku juga nggak pernah perhatian gitu tuh kan. Sama satu lagi nih Kak, keluarga aku toksik banget karena mereka harus bercerai. Itu pun jadi toksik biasanya. Ada juga keluarga aku toksik banget karena mereka nggak buat aku jadi apa adanya. Kalau aku apa adanya, aku malah dimarahin. Jadi akhirnya aku apa adanya di sosial media aja. Wah itu anak-anak remaja tuh kayak gitu. Anak-anak seumuran anak muda gitu. Nah, gini sih ya teman-teman anak-anak muda nih ya. Aku mau kasih tahu satu pandangan ini yang mungkin ini selalu aku pikirin. Kenapa sih aku bisa bilang kalau keluarga aku yang tidak sempurna ini pun nggak, keluarga aku tidak sempurna tapi mereka bukan toksik gitu. Beda loh, misalkan yang nggak sempurna sama yang nggak toksik tuh beda gitu. Jadi teman-teman gini, ini kan aku ngomongin tentang orang tua ya. Aku ngomongin tentang orang tua. Orang tua kita tuh bisa jadi toksik waktu kita tuh nggak ngerti mereka. Itu yang paling penting. Kita tuh bisa mikir mereka tuh toksik karena kita nggak ngerti. Aku selalu bilang ini ke anak-anak remaja ya. Kita tuh harus sadar. Orang tua kita tuh nggak pernah bimbingan belajar untuk jadi orang tua dari Fanny Erastus. Kamu tau nggak ya, ini anak-anak yang ada di forum ini, kamu tuh cuman satu di dunia. Cuman satu. Orang yang kayak kamu tuh cuman satu. Dan jenisnya beda-beda. Treatmentnya beda-beda. Dan orang tua kita itu nggak punya bimbel. Bimbel cara ngurusin Cindy gitu. Bimbel cara ngurusin Fanny gitu. Jadi mereka itu belajar mengasihi kamu dengan kegagalan. Jadi mereka tuh mencintai kamu sambil belajar. Mengurus kamu sambil belajar gitu. Jadi bayangin aja betapa banyak kegagalan mereka yang mereka buat, yang mereka kira itu baik gitu. Nah kita nih teman-teman, yang jadi anak harus gimana? Harus belajar punya toleransi. Kalau mama papa kita tuh nggak sempurna. Mama papa kita bisa salah. Mereka bisa jadi toksik tanpa mereka sadari gitu. Mereka bisa salah tanpa mereka sadari. Mereka bisa jadi toksik tanpa mereka sadari. Tapi yang paling penting dalam hidup kita, anak muda adalah waktu Tuhan menempatkan mereka jadi orang tua kita, seburuk apapun mereka yang terbaik dari Tuhan. Kenapa Tuhan gak kasih kamu orang tua yang kayak gini? Kenapa Tuhan gak ngasih kamu orang tua si A, si B? Kan biasa kita bilang enak banget papa mamanya ya, bolehin dia keluar. Ih enak banget papa mamanya punya uang, enak banget, enak banget. Kamu gak pernah tahu kalau kamu jadi anak mereka kayak gimana. Tapi yang paling penting cuma satu. Kalau Tuhan bolehin kamu jadi anak mereka, itu tuh orang tua terbaik di hidup kamu. Dia akan bikin mental kamu sekuat baja. Dia akan membuat hati kamu setulus merpati. Mereka bakal bentuk kamu jadi manusia yang lebih baik dibanding mereka. Jadi nggak boleh teman-teman mikir orang tua tuh toksik. Orang tua gue tuh jelek, toksik. Aduh, jangan. Kenapa? Karena mereka bisa gagal. Mereka bisa gagal. Mereka nggak pernah bimbel. Kau bayangin kalau misalkan kamu mau dilahirin, mereka bisa minta Tuhan, coba deh kasih tahu aku, bimbel 2 bulan gitu. Ajarin gimana caranya ngurus Fanny nih. Fanny nih sensitif banget loh. Kalau diomongin segini bisa nangis loh. Nah, kayak gitu. Tapi nggak ada. Jadi mereka bisa coba-coba nih. Fanny kalau diomongin gini bisa gimana? Itu butuh waktu. Butuh waktu sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Mereka akan salah gitu. Mereka akan terus melakukan kesalahan. Tapi kesalahannya itu bukan karena mereka mau salah. Tapi karena mereka memang nggak tahu cara mengasihi kamu dengan benar. Mereka belajar terus dengan kegagalan mereka. Mereka terus mencintai kamu dengan kesalahannya. Yang paling penting apa? Kamu terus bilang, aku bersyukur Tuhan. Ternyata ini orang tua aku, siapapun yang engkau izinkan hadir ini bukan toksik. Ini berkat dari Tuhan untuk aku. Mereka galak banget Tuhan.
tapi aku jadi makin sempurna. Gitu kan? Mereka Ya, mereka benar. judes banget Tuhan gitu kan. Mereka judes banget Tuhan. Tapi aku jadi makin makin tahu nih belajar jadi kuat tuh kayak gimana. Nah, kayak gitu caranya. Jadi gini loh Kak, aku tuh selalu punya prinsip hidup ya. Mungkin aku belum begitu pinter, cuman aku selalu pegang ini. Setiap apapun yang terjadi di hidup kita, itu tuh bisa kita pilih apa yang mau kita responi gitu. Semua tuh bisa kita pilih responnya mau yang kayak gimana. Kayak misalkan kita mau naik ke puncak gitu. Kita mau naik ke puncak, ke bukit gitu, ke puncak gunung gitu kan. Kita kan naik gitu di mobil, kita duduk di mobil. Kita punya pilihan mau lihat tebing-tebing yang cuman ada bebatuan di sebelah kanan, dia kan muter kan, di sebelah kanan batu-batuan, atau kita mau lihat kiri pemandangan indah. Jadi waktu kamu jadi seorang anak, kita sebagai manusia ini, umur berapapun kita punya respon, kita punya pilihan untuk meresponi apapun sebagai berkat dari Tuhan atau sebagai kecelakaan. Waktu Ya. waktu orang tua kita kayak gini, kita mau responnya apa? Mereka jahat atau aku bersyukur ya, gara-gara ini aku makin kuat. Waktu kita dihianati sama temen, waktu kita ngerasa apa? Kau mau meresponi itu dengan berkat, menjadi berkat atau menjadi kecelakaan? Itu tuh hak kita, Ya. gitu. Nah, kalau aku sendiri, aku pengen banget tuh memilih apapun itu dengan kacamata Tuhan. Waktu Tuhan itu memang menyempurnakan aku dengan segala macam cara. Nah, anak-anak yang bisa meresponi dengan seperti ini anak-anak yang belajar dimurnikan, yang akhirnya nggak jadi toksik buat diri dia. Bayangin aja, kita tuh kan memang dari sananya banyak dosa gitu, dari sananya tuh punya natur dosa. Tapi kalau tiap hari ya, kita biarkan Tuhan hadir dalam hidup kita, memurnikan kita di setiap kejadian-kejadian, kita jadi nggak jadi toksik buat diri kita, dan nggak jadi toksik buat orang lain. Kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya kita kembali kepada respon kita ya Kak ya. Jadi Betul. bagaimana kita merespon keluarga kita ataupun merespon mungkin kita salah respon, apalagi kita sebagai anak-anak muda biasanya ego kita tuh lebih tinggi Kak. Jadi rasa-rasanya karena kita sudah sekolah yang tinggi, rasa-rasanya kita sekolah sudah menerima masukan-masukan untuk pembelajaran-pembelajaran, mungkin kita rasa lebih tinggi daripada orang tua kita. Jadi kita tuh ngerasa bahwa kita lebih pintar daripada orang tua kita nih. Nah, jadi, dan kita tanpa kita sadari, karena keegoisan seperti itu, kita ngerasa bahwa orang tua karena kita yang kurang pintar, jadi kita ngerasa bahwa orang tua kita yang toksik nih, bagi kita sebagai anak. Jadi mungkin ada yang sampai, mungkin case-nya berbeda-beda, ada yang sampai mungkin keluar dari rumah karena nggak suka ditegur terus, jadi nggak boleh jalan sama orang tuanya. Nah, jadi kalau untuk setiap case keluarga itu kan mungkin berbeda-beda. Nah, mungkin kembali lagi ke kita, bagaimana kita merespon, ataupun bagaimana kita menerima nih, dari hubungan keluarga kita itu sendiri, baik itu dari orang tua kita, karena memang benar tadi Kak Fani bilang kalau orang tua itu tidak pernah bimbel ataupun mereka tidak sekolah. Nah, kalau mungkin di zaman sekarang kita udah tahu ada banyak parenting, bagaimana cara mengurus anak yang benar, tapi kan kita nggak tahu bagaimana caranya memberikan edukasi ataupun didikan yang benar. Jadi setiap orang tua itu beda-beda. Untuk mendidik anak itu berbeda-beda, dan saya rasa mereka yang lebih paham. Saya yang melahirkan mereka, jadi saya tahu anak saya itu seperti apa, cara merawatnya, cara mengurusnya, dan bagaimana cara bisa memberikan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita masing-masing. Nah, baik Kak Fani, nah mungkin Citizen ada yang pengen bertanya lagi mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu toxic relationship. Nah, mungkin sambil menunggu di kolom komen ini pertanyaan dari teman-teman, bagaimana kita menghadapi yang namanya toxic relationship. Mungkin saya baca satu pertanyaan lagi yang sudah ada di Instagram, di question box-nya Kak Fani kemarin. Mungkin saya bisa satu pertanyaan, ini dia pertanyaannya. Cara ngelepasin toksik, tapi kedua pasangan belum merasa 100% toksik. Jadi dua-duanya ini ngerasa bahwa mereka itu tidak toksik, tapi ternyata hubungan mereka itu, mereka sadari bahwa mereka ternyata sama-sama toksik nih. Nah, itu bagaimana cara untuk melepasin toksik itu? Silakan Kak Fani. Kita tuh harus tahu banget ya, memang cinta tuh lebih kuat dari maut. Cinta tuh lebih kuat dari maut. Jadi banyak banget kan yang bunuh diri karena cinta. Itu wajar banget. Kalau misalkan memang cinta tuh itu, memang cinta tuh kayak gitu memang kan. Yang katanya orang-orang itu bau pup aja bisa jadi bau coklat gitu. Ya kan kayak gitu. Itu kuatnya cinta loh. Itu kuatnya cinta. Apalagi untuk introspeksi hubungan. Kalau udah cinta,
Mau cacat kayak gimana tetap cinta. Mau toksik kayak gimana pun, kamu nggak akan tahu itu toksik. Namanya juga cinta. Kalau namanya cinta artinya apa? Yang penting nggak pisah. Yang penting selalu bersama. Jadi kamu nggak akan pernah pisah selama kamu memang maunya cinta. Cinta gimana Kak? Gimana? Kalau misalkan kamu benar-benar mengasihi Tuhan, jawabannya cuma satu. Kamu cari Tuhan sampai dapet, bukan cari dia sampai dapet. Tuhan tuh yang harus jadi penuntun jalannya hubungan kamu. Kemana nih yang baik nih? Kemana nih yang baik? Itu harus dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi selama kita masih menentukan diri, menentukan apa yang kita mau, Tuhan tuh nggak bisa ngatur kita. Kita tuh hidup bukan jadi kayak robot, teman-teman. Kita hidup bukan ditentukan sama Tuhan. Kita tuh punya free will. Kita tuh punya kehendak bebas gitu. Kamu mau bawa hubungan itu kemana? Nah, kamu semakin melekat sama Tuhan ya. Tuhan tuh yang kasih kekuatan buat kamu untuk ngambil keputusan, untuk apalagi nih, untuk jalanin apapun ke depan gitu. Ibaratnya kayak, aduh kalau cinta tuh pisah susah banget. Tapi kalau Tuhan ada di situ, Tuhan kan yang akan jadi penguat kamu loh. Tuhan yang jadi kekuatan untuk kamu gitu. Jadi yang paling penting, gimana sih Kak, kita belum berasa jadi toksik. Kamu nggak akan pernah berasa jadi toksik kalau Tuhan tuh nggak ada di dalam hubungan itu. Apalagi yang cinta banget ya, sampai Tuhan hilang kemanapun, kamu mah tetap aja cinta sama dia. Makanya kalau misalkan cinta banget, nggak ke gereja, kayaknya Tuhan biasa aja. Apalagi nih, nggak pelayanan, kayaknya Tuhan biasa aja. Nggak doa malam, teleponan, kayaknya Tuhan biasa aja. Tuhan biasa aja, sebenarnya kamu nggak biasa aja. Kamu membawa diri kamu kepada racun yang sesungguhnya, dan itu kebinasaan. Makanya yang paling penting itu belajar jadi anak muda yang melekat sama Tuhan. Melekat biar waktu kamu pacaran itu Tuhan hadir. Waktu kamu berteman, Tuhan hadir. Teman-temannya juga yang benar, jadi Tuhan hadir. Jadi apapun yang kamu lakuin itu bersama dengan Tuhan, kayak gitu loh. Makanya jangan, kalau anak-anak muda sekarang cuek banget tuh tentang agama kan. Kayaknya tuh Kristen cukup ke gereja aja deh. Waduh, jangan macem-macem. Kalau misalkan kamu nanti dipanggil Tuhan, Tuhan gak kenal kamu bingung. Itu yang paling penting, karena hidup ini bukan cuma tentang 70 tahun kamu hidup. Hidup ini jauh banget. Dan cuma anak-anak yang cerdas loh, yang hidup untuk masa depannya. Kalau anak-anak zaman sekarang, wah, ngerokok hari ini, makan hari ini, pulang tidur gitu terus. Tapi kalau anak yang cerdas dan bijaksana ya, dia akan ngeker masa depannya. Jangan sampai masa depan aku gagal. Apalagi masa depan kekal aku. Jangan sampai aku gagal. Kayak gitu. Oke. Kita akan lanjut lagi untuk pertanyaannya. Nah, kalau mungkin sebenarnya saya pengen tanyakan juga sih dari Vin X25. Nah, kan kalau tadi kita sudah bahas mengenai toxic relationship dari sisi pasangan, dari sisi keluarga, dan sekarang dari sisi pertemanan atau circle pertemanan kita, gitu Kak Stephanie. Nah, jadi kalau untuk hidup di toxic friendship di sekolah itu gimana Kak? Nah, jadi ini kan teman-teman kebanyakan anak-anak sekolah nih Kak Fani. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah ngerasain bahwa sepertinya saat di pertemanan kami ini ada yang toksik nih, atau apakah dia yang toksik atau kita yang toksik. Nah, kalau itu gimana Kak Fani di dalam toksik pertemanan kita? Aku mau teman-teman buat bedain dulu nih perbedaan teman dan sahabat. Itu beda banget. Teman dan sahabat itu beda loh. Kalau teman itu ya kayak gini aja ya, halo oke gitu. Itu teman. Tapi kalau sahabat ya itu bisa nginep bareng ya kan. Nginep biasa cewek sama cewek kan, nginep di rumahnya. Apalagi curhat-curhatan, itu tuh udah bagi hidup tuh, bagi hati namanya. Bagi hati. Nah, kalau temenan ya, menurut aku semua orang memang harus jadi teman, karena kita harus jadi berkat buat banyak orang. Semua orang boleh jadi teman kita, nggak boleh terkecuali. Seburuk apapun dia, jadi teman itu kan cuman ya halo apa kabar, dia susah kita bantu, that's all. Tapi kalau sahabat, wah itu harus dipilih, ya kan? Karena kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik loh. Itu bener-bener siapa teman kamu itu menentukan siapa kamu. Jadi kalau buat teman, buat sahabat itu jangan macem-macem. Makanya kalau aku sendiri ya, aku mendingan sahabatnya dikit dibanding banyak tapi toksik gitu. Apalagi liar gitu, kayak semua di mana-mana sahabatnya. Aku dari dulu nggak kayak gitu. Aku mau sedikit tapi berkualitas. Ini sahabat aku nih cuman ini. Tapi mereka aku pastikan bareng-bareng sama aku ke surga. Teman-teman harus ingat, kamu itu bukan hidup untuk berteman gitu. Kamu tuh hidup untuk Tuhan. Sebenarnya nggak punya teman itu nggak mati. Tapi nggak mungkin kamu nggak punya teman. Nggak mungkin. Aneh pasti. Janganlah, harus punya teman. Tapi buat
buat Ya. jadi sahabat, kamu harus memilih siapa yang bisa berjuang sama-sama dengan kamu, yang bisa sama-sama kamu pergi ke surga, yang bikin kamu jadi orang yang lebih baik. Itu penting banget. Jadi gimana sih, Ci, kalau misalkan hidup di toxic friendship di sekolah? Jangan takut untuk nggak deket sama orang yang mungkin itu bikin kamu lebih buruk gitu. Tapi bukan memusuhi, beda loh. Kalau musuh tuh sampai nggak halo, nggak apa, nggak, kamu harus tetap jadi orang yang baik. Tapi nggak bergantung kalau dia tuh sahabat kamu gitu. Jadi temen oke, tapi jangan jadi sahabat kayak gitu. Jadi kita bagaimana kita pintar untuk milih-milih sahabat itu sendiri berarti ya Kak ya. Jadi kita udah tahu dari kualitas ataupun kualitas orang-orang tersebut. Jadi kita bagaimana memilih sahabat sama memilih pertemanan itu udah tentu jelas pasti berbeda. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk kualitas sahabat sendiri itu sudah seperti rasa saudara gitu ya nanti ya Kak ya. Nah oke. Karena waktu kita sudah sebentar lagi, sudah sedikit lagi waktu kita untuk bersama-sama ngebahas masalah toxic relationship di HBCS Talk pada malam hari ini. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Kak Fania, saya akan bacakan. Ini masih dari Instagram yang sudah menanyakan toxic relationship itu sendiri. Nah, kemudian ini masih berkaitan dengan pertemanan tadi. Bagaimana cara menyadarkan teman kita yang sedang mengalami toxic relationship? Nah, karena kan mungkin anak-anak zaman sekarang itu agak susah untuk bagaimana menegur temannya, ataupun karena mungkin takut nggak enakan. Nanti kalau saya tegur, terus dia marah, nanti dia nggak akan mau teman lagi sama saya. Nah, gitu. Nah, kalau gitu gimana Kak Fani? Ini buat teman-teman yang nanya, ini pasti semua aku mau jawab ini dari segi kerohanian pasti ya. Kan hidup ini memang pasti ini harus ya. Memang hidup kita tuh punya Tuhan dan milik Tuhan. Apapun yang keluar dari mulut kita itu semua harus berasal dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi penting banget doa pagi, doa malam, dengar firman Tuhan, baca Alkitab. Kita jadi orang-orang yang bijaksana, ya kan? Orang yang mengenal firman Tuhan itu tumbuh akan menjadi orang yang bijaksana. Nah, buat yang nanya nih, kadang-kadang memang kita bisa salah, bahasa kita bisa salah, pendapat kita bisa salah, mata kita bisa salah. Bahkan kita yang baik aja itu bisa salah kalau dia ngerasa itu salah, ya kan? Ya. Tapi yang paling penting itu satu, tulus. Ya. Tulus. Kamu nggak punya apa-apa, nggak pengen apa-apa, nggak pengen apapun, nggak pengen dipandang baik, nggak pengen apa. Kamu cuma pengen dia jadi yang lebih baik. Dengan komando dari Tuhan, kamu yang sering berdoa, kamu akan dituntun nanti. Bener nggak sih Tuhan harus ngomong sekarang? Bayangin aja dia kalau lagi bete gitu, terus kamu ngomong, siapa suruh pacaran gini-gini? Mungkin dia bisa murka gitu. Tapi kalau Tuhan tuntun di lembut, Roh Kudus tuntun di hati kamu, kayaknya bener deh, bagus kamu ngomong sekarang. Kamu bisa ngomong sama dia dengan baik gitu. Yang paling penting itu tulus sih sebenarnya. Kalau kamu kan kayak misalkan aku ngomong gini jadi susah ya, kayak nanti yang tanya, gimana sih Ci tahu suara Tuhan? Nah kan jadi kayak gitu. Ya kan? Makanya yang paling penting itu kamu suka doa, suka deket sama Tuhan, suka baca firman, suka baca Alkitab. Nanti Tuhan tuh ajarin kamu cara ngomong yang bener tuh gimana, menegur yang baik yang gimana. Kamu kalau sayang sama temen kamu nggak mau dia kan masuk dalam toxic relationship. Tapi ternyata teguran itu belum tentu baik. Tapi temenin dia di masa-masa susah. Nanti dia jadi sadar sendiri, oh ternyata ini toxic ya. Nah gitu, jadi apapun yang kita kerjain itu harus dengan bijaksana gitu. Kalau misalkan ngomong memang berbicara waktu itu kondisinya salah, yang jangan ngomong. Nanti kita malah salah, dia malah lebih sayang sama cowoknya, padahal cowoknya toksik, misalkan kayak gitu. Gitu sih, yang penting tuh bijaksana menurut aku. Oke. Baik, kalau gitu Kak Fani. Nah mungkin dari SBTisan mungkin masih ada yang ditanyakan lagi. Sepertinya sih sudah sudah mungkin pertanyaannya, jawabannya sudah hampir-hampir sama seperti apa yang tadi sudah Kak Fani sudah jelaskan dari panjang lebar mengenai toxic relationship, baik itu dari sisi pasangan ataupun keluarga, bahkan sampai di pertemanan. Nah, jadi kita udah sama-sama mengetahui ini sebenarnya langkah-langkah apa saja sih yang harus kita ambil sebelum kita sampai ke hubungan yang toxic itu tadi. Nah, jadi mungkin Kak Fani bisa ngasih final statement sebelum kita menutup SBS Talk kita pada malam hari ini. Silakan Kak Fani. Jadi buat teman-teman, kalian tuh harus
inget banget nih ya, segala sesuatu yang kamu cintai di luar Tuhan, segala sesuatu yang kamu kasihi di luar Tuhan, itu akan jadi toksik. Itu akan jadi toksik buat kamu dan buat orang lain. Waktu kamu sayang sama teman-teman kamu melebihi Tuhan, kamu akan jadi toksik. Waktu kamu sayang sama pacar kamu melebihi Tuhan, kamu bakal jadi toksik. Waktu kamu sayang sama diri kamu dan hobi-hobi kamu melebihi Tuhan, waktu kamu sayang sama Korea-Koreanya kamu itu melebihi Tuhan, waktu kamu sayang sama game-gamenya kamu itu melebihi Tuhan, itu akan jadi toksik di hidup kamu. Jadi apapun nih yang melebihi Tuhan itu jadi toksik. Kamu akan menuntut waktu kamu mencintai tersebut ya, hal-hal tersebut melebihi Tuhan. Kamu akan banyak tuntutan, banyak mau, banyak apapun pernak-pernik yang bukan dari Tuhan. Nah, itu jadi toksik. Makanya kita harus belajar buat mengasihi diri kita sendiri dengan benar, yaitu melekat sama Tuhan, intim sama Tuhan, menjadikan Tuhan kekasih kita, pacar kita dulu nih yang pertama sebelum yang lain ada. Jadiin Tuhan satu-satunya teman kita sebelum yang lain ada. Jadiin Tuhan yang terutama dulu sebelum sesuatu atau orang lain kita jadikan yang utama. Baru kita tuh terhindar dari toksik-toksik tersebut. Dan kita nggak jadi toksik juga buat orang lain. Karena kita dimurnikan setiap hari. Jadi jangan jadi toksik buat diri kita dan jadi toksik buat orang lain. Gitu. Wah, siap. Terima kasih banyak Kak Fani sudah memberikan input-input yang sangat berguna ataupun sangat bermanfaat bagi HBTizen semua pada malam hari ini yang hadir di HBCS Talk kita pada malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita bisa kupas tuntas pada malam hari ini. Tapi tidak semuanya kita jawab ya Kak, tapi untuk pertanyaannya beberapa ada yang hampir-hampir sama dan jawabannya juga hampir sama. Jadi kita sudah sama-sama menyaksikan dari awal sampai tadi di akhir bahwa mungkin jawaban dari pertanyaan teman-teman sudah terjawab dari Kak Fani tadi. Nah Kak Fani terima kasih banyak sudah memberikan advice yang sangat menarik dan sangat baik untuk kita semuanya. Semoga nanti kita bisa bergabung lagi untuk di SPSS Talk dengan tema-tema yang berbeda, Kak Fani. Tentunya baik. Kalau gitu, sebelum kita menutup, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga sudah bertanya. Terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita jawab dan kita bahas pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Kak Fani. Sampai bertemu lagi. Salam sehat untuk kita semuanya. Dan God bless you Kak Fani. Terima kasih Kak Fani. Baik, SBCizen itu tadi sudah kita ngebahas mengenai toxic relationship, baik itu dari hubungan pasangan, ataupun dari keluarga, atau bahkan sampai ke pertemanan kita. Pada malam hari kita sudah mengkumpas tuh semuanya bahwa bagaimana sih menjadi pribadi yang tidak toxic. Jadi untuk yang pertama itu adalah bagaimana kita mendahulukan Tuhan untuk supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa pribadi yang lebih berguna bagi orang-orang sekitar kita, ataupun pribadi yang bisa menyayangi diri kita sendiri tanpa harus menjadi toksik bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, pada malam hari ini kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk HBTizen yang sudah bergabung, sudah memberikan pertanyaan, sudah memberikan stiker-stiker yang luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah mengikuti SBS Talk kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi di SBS Talk untuk episode berikutnya. Mungkin kami memberikan informasi kepada teman-teman semuanya bahwa HBCS Talk ini akan kami adakan dan kami akan promosi lagi untuk kegiatan kita ini di Harapan Bangsa _Balikpapan, tentunya di Instagram dan di media sosial lainnya. Sampai bertemu, selamat malam untuk kita semuanya dan salam sehat. Terima kasih banyak untuk SBTizen semuanya. God bless you.